warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini menjelang siang kita berkesempatan kembali untuk bertatap muka dalam acara DDTK atau apa DDTK? Diklat di tempat kerja karena gratisan. Tidak apa-apa ya. Banyak sekali di Jawa itu melakukan DDTK meskipun perkaranya ribuan. Itu yang perlu diketahui teman-teman semuanya. Waktu saya magang di PA Sidoarjo, setiap 1 bulan sekali itu pasti ada DDTK. Setiap ada kebijakan dari Mahkamah Agung dan Badilat pasti ada DDTK. Di PA Bajawa kita berapa nih? 1 kali dalam 6 bulan. Nah, padahal perkaranya sedikit. Nah, harusnya kita perbanyak DDTK. Apalagi kita belum menguasai betul semua tentang perkara. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyebarluaskan Islam sehingga kita dapat menjadi pengikut beliau. Semoga kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Torik selaku Panitera Muda Hukum dan menjadi tumpuan bagi teman-teman di PTSP. Dan tak lupa teman-teman PTSP yang selalu kita bangga-banggakan, selalu kita harapkan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga karena teman-teman PTSP ini adalah ujung tombak dari pelayanan di Pengadilan Agama Bajawa. Oleh karena itu perlu pemahaman yang mendalam terkait keperkaraan. Terima kasih Mas Cahyo mau ikut calon pegawai PTSP selanjutnya insya Allah. Ya Mas Cahyo ya sama Mas Freddy insya Allah nantinya. Karena sesuai SK memang harusnya di kepaniteraan. Biar faham betul bagaimana core bisnis kita di Pengadilan Agama Bajawa. Hari ini kita akan memperdalam penerimaan perkara. Tapi sebelum saya bagikan ini satu-satu yang berkepentingan, saya ingin tanya terlebih dahulu. Kalau orang mengajukan gugatan itu punya berapa cara atau berapa bentuk? Kak Lutfi bisa? Pakai mic Kak Lutfi? Orang mau mengajukan gugatan itu bentuknya seperti apa? Kalau datang? Ayo Kak Lutfi. Ini maksudnya bentuk yang dari segi pelayanan apa dari orang kesini menyampaikan gugatannya itu bentuknya seperti apa? Ada berapa bentuk menyampaikan gugatannya ke kita? Ini dalam bentuk apa Pak? Gak paham. Kan ada kalau kesini tertulis apa lisan? Nah, bentuk gugatannya lisan ada yang tertulis. Ada lisan, ada tertulis. Itu maksud saya. Jadi orang kesini itu bentuk gugatannya bisa tertulis atau lisan. Kalau lisan bagaimana? Gak ada pos yankum ini. Pakai mic Lut, gak apa-apa, salah gak apa-apa. Kalau secara lisan, mereka datang ke pengadilan tanpa membawa surat permohonan. Terus? Lalu mereka biasanya melakukan konsultasi melalui pengaduan atau informasi. Informasi? Ya. Jangan pengaduan, informasi langsung. Nggak boleh langsung. Pengaduan. Informasi. Lalu diarahkan untuk membuat surat permohonan atau gugatan. Itu yang membuatkan siapa surat permohonan itu kalau lisan? Itu pihak.
Pihak sendiri. Pihak sendiri. Pihak sendiri. Ada jawaban lain? Kalau yang pihaknya baru Pak Torek nanti, teman-teman PTSP dulu Pak Torek. Coba Ketua. Mas Yogo? Kalau ada pengajuan secara lisan, datang ke Mas Yogo, Kak Lutfi cuti. Kak Lutfi lagi touring. Tadi sudah datang, disampaikan. Nah, langsung ke mana dia? Ke siapa? Gak ada posyankum ya. Kita anggapannya posyankum gak ada. Dananya diambil oleh negara. Ayo, Mas Yogo. Oke. Saya kan kasir. Ya, kata kalau nggak tahu pas aja nggak apa-apa. Pas. Oke. Alasannya karena kasir. Kalau Kak Lutfi cuti, kan katakanlah kita kan harus tetap melayani kan. Mas Agung, bagaimana Mas Agung? Terserah jawabannya Mas Agung, tapi kalau nggak ada jawaban bilang pas, tidak apa-apa. Kita kan belajar bareng di sini. Ya, mungkin kalau itu kan kita sudah dengarkan penjelasan secara lisan dari pihak tersebut. Sedangkan untuk penginputan kita kan harus tetap mengikuti sesuai dengan format dan prosedur file yang harus disertakan, sehingga mungkin kita bisa membantu sesuai dengan format yang sudah tersedia di aplikasi apa bantu itu. Sampai bentuk format tertulis itu prosesnya bagaimana? Ya, dibantu petugas. Petugas itu siapa? PTSP? Ya. PTSP berwenang membuat itu? Tidak sebenarnya. Tidak. Terus siapa? Kita arahkan membantu untuk langkah-langkahnya untuk yang mengisi terkait dengan substansinya adalah pihak itu. Udah pihak. Oh, gitu. Tetap membantu PTSP. Iya. Ya, berarti jawaban Mas Agung PTSP berwenang. Mas Daeng? Mungkin dari saya pas, Pak. Oke, Pak. Mas Cahyo gimana Mas Cahyo? Kalau dari segi pelayanan ya, Pak. Kalau memang pihaknya datangnya kan kosongan itu kan seharusnya kalau baiknya kita membantu. Kalau memang pihaknya kurang tahu atau apa kan kita kan yang lebih tahu mengarahkan begitu. Kalau berani membuatkan sampai dapat dokumen gugatan yang 2 lembar itu. Kalau menurut saya bukan membuatkan sih Pak, membantu mengarahkan aja sih Pak. Terus yang buat siapa? Dia tidak bisa buat sama sekali, hanya bisa menyampaikan secara lisan. Nggak bisa merangkai huruf kata-kata, itu tidak bisa. Buat paragraf per kalimat tidak bisa. Itu yang berhak menerjemahkan lisan para pihak itu siapa? Nah, siapa Mas Cahyo? Kalau ente posisi Mas Cahyo jadi petugas PTSP nih, Pak Lutfi cuti, siapapun cuti yang bisa mendaftarkan itu, bingung nggak? Ya seharusnya sih seluruh petugas PTSP mempunyai kemampuan di. Punya kemampuan. Kan Siapa itu? Bisa saling mengikuti. Siapa itu? Petugas PTSP. Petugas PTSP kayak Mas Agung ya. Sekarang Pak Torek, silakan Pak Torek. Kalau tertulis kan enak. Ya, Input aja di SIPP. Terus? Kalau untuk yang tidak bisa baca, yang semacam tidak bisa baca, tidak ngerti bahasa Indonesia itu, dia kalau tidak salah itu akan dibantu oleh hakimnya kalau tidak salah itu. Iya, nanti kan dia di sana kan kalau tidak salah yang tanda tangan di gugatan untuk pendampingan pun juga itu kan hakim dia. Itu setahu saya. Itu oleh hakim Pak Torek. Iya, kalau prosesnya sampai hakim sebelumnya kemana Pak Torek? Prosesnya itu tetap seperti itu, cuma kita mungkin kita yang naik ke hakim untuk naik ke ketua atau hakim untuk memberitahukan masalah itu, akan diarahkan kemana dia nanti, atau kita yang membantukan dia terus majelis hakim, Pak Hakimnya tinggal membaca gugatan itu. Tahu seperti itu. Siap. Ya, terima kasih. Saya lengkapi jawaban Pak Torek, 80% benar, memang hakim yang membuatkan, tetapi atas petunjuk atau perintah dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa. Bapak Ketua tahu dari siapa? Dari teman-teman PTSP. Ngeri toh? Teman-teman PTSP luar biasa ini, tangan panjang pengadilan dalam memberikan pelayanan. Ya, penyambung lidah ini, penyambung lidah pengadilan dengan masyarakat.
Kalau nanti ada yang lisan, nggak bisa tulis, Mbak Nisa udah dicabut anggarannya, maka langsung, oke Pak, maksudnya apa? Tulis saja, nanti sampaikan ke Pak Ketua. Oke? Nanti Pak Ketua akan menunjuk hakim secara langsung sebelum di persidangan, nanti hakim akan membuatkan itu. Nah, ini yang belum diketahui teman-teman di dalam pendaftaran yang secara lisan. Kak Lutfi udah tahu secara lisan kayak gini. Baru tahu. Alhamdulillah. Itu salah. Kalau saya hakim pengawas bidangnya saat itu, saya jadikan temuan. Tidak bisa, karena di HIR maupun RBG mewajibkan dilaporkan kepada ketua menunjuk hakim. Kalau hakimnya pada cuti, maka ketua yang langsung turun tangan membuatkan gugatan tersebut. Mas Agung, Mas Daeng, Mas Cahyo, diingat-ingat nanti ya, suatu saat kalau Posyankom nggak ada anggarannya, teman-teman yang bisa menginput pendaftaran nggak ada, langsung saja. Untuk teknis memasukkan SIPP, nanti tinggal Kak Lutfi share ya, sharing ilmu ke teman-teman ya. Ini saya inti-intinya saja. Kalau untuk input di SIPP nanti Kak Lutfi ya. Oke? Minta tolong Pak Torik, nanti teman-teman harus bisa semuanya. Nggak tahu dijadwalkan kalau ada perkara, mungkin minggu ini kalau ada perkara masuk dijadwalkan siapa yang akan mendampingi Kak Lutfi untuk pembimbingan lah langsung. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Biar bisa semuanya. Ya. Ya, tidak apa-apa. Nah, SOP-nya berarti. Nah, SOP-nya. Oh gitu. Nah, di struktur PTSP itu ada pelaksana, pengarah, penanggung jawab. Kalau dulu nggak ada, di meja satu cuma langsung panitera tuh. Sekarang ada SK khusus di PTSP berdasarkan surat Dirjen Badilak nomor, siapa yang tahu? 1403 ini, 1403 tahun 2018. Itu sampaikan ke atasnya langsung, berarti Pak Torik. Ya. Nah, kalau Pak Torik gak ada, Pak Pan. Kita sesuai SK. Lihat SK kita nih. Ya kan? Sampai atasnya Pak Ketua nih. Padahal di atas kita masih ada tangga-tangganya. Oke Pak Kak Lutfi ya? Oke? Gak bisa langsung ke hakim. Hakim ini hubungannya sebenarnya langsung ke Pak Ketua langsung dia. Mau Pak Ketua yang bisa secara langsung siapapun Pak Ketua kalau sama hakim itu. Kalau hakim mau berbicara langsung bisa kemana-mana. Enaknya jadi hakim seperti itu. Bisa ke Pak Sekretaris, ke Pak Pan, ke Panmut, tapi tidak boleh menyuruh. Menyampaikan aja keluhan atau apa. Kalau hakim seperti itu, harus tahu diri juga hakim. Jelas Kak Lutfi ya? Lihat SK kita, posisi kita di mana, masih punya atasan nggak kita di SK itu? Itu enak. Nah, nanti sampaikan. Nanti belum ada SOP-nya Pak Torek? Yang lisan? Belum. Saya lihat belum SOP-nya. Iya. Iya, dia kan masuk di PTSP, struktur di PTSP. Penanggung jawab dong. Nah, maksud kita seperti itu. Oke, untuk lisan clear? Paham ya? Alhamdulillah. Ini bekal untuk teman-teman PTSP nantinya ya.
Bisa terjadi di NTT. Lisan itu bisa terjadi di NTT. Kalau Posyankum tidak ada, bisa terjadi di NTT. Makanya ini perlu saya tekankan di sini. Selanjutnya, kalau ada orang daftar, dia bisa sendiri atau diwakili? Harus dia harus bisa diwakili? Bisa diwakili. Siapa yang mewakili, yang bisa mewakili? 1, kuasa hukum. 2, kemarin pernah terjadi di PA Bajawa tahun 2021. Pengampu. Terus siapa lagi? Pengampu ketika dia belum dewasa atau gila, hilang ingatan. Terus siapa lagi? 1 lagi. Dianggap pengampu jadi 1. Jadi 1. Yang paling terakhir adalah kuasa insidentil. Apa syarat kuasa insidentil? Dia ada garis lurus ke atas, garis lurus ke bawah. Bisa ayah, bisa adik, kakak, kandung. Ya, katakanlah ada permohonan ahli waris, penetapan ahli waris. Ada 10 orang nih. Daripada dia mendaftarkan semuanya, banyak biayanya, sampaikan ke pihak. Pak, kalau bisa pakai kuasa insidentil lebih murah. Dikuasai 1 orang, mewakili 9 orang. Plus dianya sendiri. Kemarin terjadi, teman-teman PTSP itu aktif kayak gitu administrasinya. Dulu 17 orang Pak Torik. Kalau daftar semua, habis banyak dia, dipanggil satu-satu, kasihan. Ini kan kita menjunjung tinggi asas sederhana, biaya ringan, cepat. Nah, cepat toh, nggak usah panggil satu-satu. Ya, oke ya, clear ya. Bisa dia sendiri, kuasa hukum, kuasa insidentil, sama wali pengampunya. Lalu apa yang dibutuhkan kuasa hukum ketika mewakilkan atau mewakili para pihak? Surat kuasa khusus. Apalagi yang perlu dilampirkan? Ini penting sekali buat teman-teman PTSP nih. KTA apa KTA? Kartu tanda pengenal advokat, berita acara sumpah. Itu ya. Nanti diingat-ingat kalau ada advokat yang mendaftarkan, yang perlu diperhatikan itu. Lalu surat kuasanya diapakan biasanya? Dilegalisir atau diregister, ya? Itu ada instrumennya Pak Torik di sini? Nggak ada. Harusnya ada register surat kuasa. Nanti dikasih nomor untuk ketertiban. Sudah ada? Ada. Berarti kan tinggal divisikan kan, ditulis di fisik, stempel oleh kepanitraan. Surat kuasa masuk. Oke. Pesan saya, teman-teman PTSP, ketika ada orang yang mendaftar, kuasanya yang mendaftarkan, langsung tanya, surat kuasanya Pak, mohon ada Pak, kan gitu. Ya, enggak Pak, ini kok namanya beda dengan Bapak, enggak sama dengan KTP Pak. Oh jangan seperti itu ya. Lihat dulu surat kuasanya Pak, kalau enggak ada, enggak bisa. Oke, maaf Pak, SOP-nya kalau kuasa yang mendaftarkan itu pakai surat kuasa. Terkecuali di ruang sidang dia sudah mendaftarkan oleh pihak-pihaknya sendiri, lalu dikuasakan saat sidang, nanti dikonfirmasi oleh majelis hakim. Kalau pas di depan langsung tanya, oke? Jelas? Jelas. Surat kuasa insidentil pun sama. Itu harus ada keterangan dari lurah atau kepala desa yang menjelaskan hubungan dia dengan pihak. Siapa yang membuat surat kuasa insidentil? Ayo. Wah, kita sudah panjang lebar Pak, pakai surat kuasa insidentil Pak. Ternyata siapa yang buat ya? Siapa Mas Agung? Sebelum Pak Torik, ini teman-teman PTSP dulu.
ditunjuk sebagai yang dikuasa yang ditunjuk. Nah, Mas Deng yang ditunjuk, Mas Cahyo calon pegawai PTSP, Mas Freddy maju, Mas Freddy maju. Sini. Mas Cahyo dari pihak-pihaknya. Mas Freddy sudah bisa mengikuti siapa yang membuat surat kuasa insidentil? Kak Lutfi? Belum tahu. Mas Yogo? Ya, pertama kedua. Oke, saya jawab. Yang membuat surat kuasa insidentil adalah Ketua Pengadilan Agama Bajawa. Atas dasar apa? Permohonan dari pihak dengan melampirkan hubungannya dia dengan yang diwakilinya. Oke? Atas dasar dari permohonan para pihak. Jadi para pihak menyampaikan permohonan untuk kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa. Kalau tidak bisa buat, nanti pakai tulisan tidak apa-apa. Tulisan tangan tidak masalah sebenarnya. Dibimbing oleh teman-teman PTSP. Bisa itu kalau kayak gitu. Oke? Itu karena hanya sekedar administrasi biasa. Nah, yang digunakan adalah yang surat kuasa insidentilnya. Sepanjang Pak Ketua mengeluarkan itu sudah sah. Yang kita nilai bukan permohonannya, tapi surat kuasa yang dibuat oleh Pak Ketua. Oh, Pak Ketua sudah mengizinkan. Oke, kita cek kuasanya. Benar saudaranya sudah. Karena sudah dicek oleh Pak Ketua. Ngapain kita ngecek lagi benar saudaranya? Nggak perlu, ngapain. Kalau Pak Ketua sudah mengeluarkan, ya sudah. Yang penting teman-teman PTSP memberikan petunjuk kepada pihak, Pak, surat kuasa ini dulu Pak, ya tulis tangan tidak masalah permohonannya. Tanda tangan. Syukur-syukur ada materainya, kasih materai lebih kuat. Ya, kalau dia kesusahan kesini nggak bawa surat apa-apa. Dulu tahun 2021 yang buatnya siapa? Hakim. Itu Mas Mail buktinya tuh sama Mas Farhan. Semua perkara. Ya, semua perkara, cerai talak, cerai gugat bisa. Surat kuasa insidentil itu saudaranya Kak Lutfi, yang mewakili saudara. Katakanlah gini, kakak saya mau mengajukan cerai di PA, tapi besok saya mau ke luar negeri. Makanya sebelum dia pergi ke luar negeri, urus surat kuasa insidentil itu ke PA. Yang mewakili nanti kakak kandungnya, gitu ya? Caranya seperti itu, oke? Paham ya? Ini lebih enak kepada pihak. Kalau pihak kesini, Pak, saya minggu depan mau ke Malaysia Pak. Gimana Pak? Gak ada avokat Pak. Caranya, teman-teman gak tahu. Saya gak tahu Bu. Aduh. Nah ini jalan keluar ini, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh hukum negara melalui hukum acara kepada para pihak. Mas Cahyo, Mas Freddy bisa mengikuti? Oke? Kalau pengabu berdasarkan putusan pengadilan. Sepanjang ada putusan pengadilan di bawah, dia sebagai wali pengampu terima. Oke? Karena wali pengampu itu dari berdasarkan putusan pengadilan. Sudah beres sebelum dia mendaftar. Tidak diurus di sini. Kalau mau diurus di sini, diurus dulu. Tapi kalau pengampu biasanya di PN. Nah, pengampu untuk orang gila belum biasanya di PN. Iya, ke atas sama ke bawah. Tidak bisa. Hubungan darah ke atas ke bawah. Langsung ya. Ayah, kakak, adik, ibu, oke? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ada yang mengajukan terima saja. Nanti yang menilai siapa? Pak Ketua. Ya toh? Enak toh? Gak usah dipikir pusing. Oke? Masalah sah tidaknya. Bu, ini kan saudara tiri. Terima saja, nanti biar dinilai Pak Ketua. Pak Ketua tahu nggak aturannya kan gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya?
Berarti udah tahu semuanya nih berarti Pak Tore, gak usah panjang lebar ya. Oke, ini apa pemikiran kita ke pihak itu kita memberikan pelayanan. Bentuknya apa sih? Kita menguasai administrasi di kepanitraan. Plus hukum acara sederhana saja ketika pendaftaran perkara itu. Khususnya ini saya sampaikan ke Mas Agung, Mas Yogo, yang nantinya calon hakim rencananya. Pelajari itu dari mulai pendaftaran itu. Apa-apa yang dibutuhkan. Mas Cahyo, Mas Freddy, kemungkinan besar nanti jadi petugas PTSP paten. Kalau kuliah S1 nanti insya Allah jadi panmut. Pelajari semuanya nantinya kalau sudah diturunkan Pak Ketua ke bumi, dia ke langit dan kemarin. Oke? Pendaftaran clear ya kawan-kawannya terkait legal standing ini. Siapa yang berhak? Ini penting sekali. Nanti tahu-tahu diterima aja NO, kan kasihan. Udah bayar NO, beban di PTSP di sana. Kalau di NO itu beban di PTSP sebenarnya. Ya. Contoh lagi. Ya. Kalau yang bisa tulis itu bagaimana, Mas Daeng? Dia sudah bawa gugatan nih. Mau daftar, bawa KTP sudah, syaratnya sudah. Langsung daftar, Pak. Melalui Itu langsung di petugas PTSP langsung pendaftaran. petugas Pak. PTSP bagian apa? Pendaftaran, Pak. Pendaftaran. Lalu petugasnya langsung ngapain ini? Diapakan ini? Ini diapakan ini? Diinput di SIPP. Sebelum diinput ngapain dia pihak? Mas Yogo, sebelum diinput dia harus ngapain pihak ini? Harus ngapain dia sebelum Kak Luving input datanya? Masa membayar toh ya. Pokoknya kalau dia nggak mau bayar, jangan diinput. Ya, membayar dulu karena tidak ada uang, tidak ada perkara. Itu perlu ditanamkan di pikiran kita teman-teman PTSP. Kecuali kalau Prodio ditanya apa? SKTM pintar, mantap. Plus untuk Mas Yogo. Akhir tahun. Nanti itu disclaimer. Tanya SKTM-nya, ya, oke? Teman-teman PTSP, Pak, saya nggak bawa uang, Pak. Harus tahu masih ada dana nggak Prodeo-nya. Oleh karena itu harus tanya Pak Torik terus, tiap pagi. Pak, hari ini Prodeo masih nggak? Aman Mas Yogo, masih. PD kan kita melayani. Bawa ke SKT, bawa Pak, oh siap kita layani. Kan gitu, nggak jemamaan lagi tuh. Nah, nggak tahu Prodeo masih apa enggak. Oh aman Pak, ternyata habis. Ini bahaya. Nah, makanya pesan saya teman-teman PTSP proaktif. Yang tak butuhkan informasi apa saja sih ketika melayani Prodeo. Kemarin sudah desain Mas Daeng tuh. Siapa tahu setelah desain banyak orang kesini. Harus ditanya itu. Oke, Mas Yogo harus bayar kecuali Prodeo menunjukkan apa? SKTM. Mas Cahyo, Mas Freddy, calon petugas PTSP harus diingat itu, Nah, bisa. Informasi apa saja yang dibutuhkan PTSP. Nah, saat ini kan cuma pendaftaran. Tidak diajari siapa yang boleh mendaftar, siapa yang boleh mewakili, syaratnya apa saja. Sampai sana kemarin belum Pak Torek ya? Oke, jelas ya, harus bayar. Oke. Ini belum ikut. Nah, kalau Pak saya mau ikut Pak, tapi Prodeo boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa alasannya?
Alasannya susah di pendaftaran itu, input datanya susah. Ekot belum mengakomodir. Sampaikan ke pihak. Kemarin terjadi di Kalabahi. Sudah dikasih prodeo, mau ekot karena nggak mau data, mau sidang di pengadilan di wilayah nggak tahu itu, pengen sidang di PA lain, kan bisa kalau ikot. Belum bisa Pak. Karena belum diakomodir di ikotnya, kan gitu. Nah, tidak keluar dia. Nanti susah pelaporannya, administrasinya kesusahan kita, administrasinya lebih titikkannya ke sana. Oke? Kalau ada orang yang mau ikot, mau prodeo, ya ini tadi kasus di PA Kalabahi terjadi. Mas Deng? Karena sudah tanya jawab, ini saya bagikan, nanti saya jelaskan satu-satu. Mas Kak Lutfi tolong, Mas Deng tolong bagikan khusus teman-teman PTSP. Kalau calon pegawai PTSP nanti fotokopi sendiri. Berarti Mas Deng satu, Mas atau satu-satu ya, berdua ya dulu ya. Nah satu itu Mas Freddy satu, Mas Cahyo satu. Oke? Tadi sudah ya. Prodeo. Lalu yang didaftarkan apa saja sih di PTSP? Nah, di situ ada tuh. Ada beberapa perkara yang didaftarkan di PTSP di lembar 2. Ya. Ada perkara prodeo, ya, bisa bentuk gugatan atau permohonan. Bisa berbentuk apa? Banding, minta banding. Jangan sampai Pak saya mau banding Pak prodeo Pak, nggak di ACC padahal ada dananya. Ya. Dikira prodeo itu hanya sekedar sidang di sini. Itu keliru. Di Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum itu sampai PK, peninjauan kembali. Sepanjang ada dananya dan di ACC oleh pimpinan, ya, maka harus dibolehkan dengan prodeo. Nah, dari tingkat pertama, tetap pintunya dari sini, anggarannya dari sini semuanya. Mau daftar banding, kasasi, PK, muaranya dari tingkat pertama. Dananya dari sini, paham, Kak Lutfi? Dari sini, kita biayai dari sini. Iya, dari sini semuanya. Makanya nanti kalau ada orang yang minta prodeo sampai PK, oke Bu, nanti akan kami koordinasikan dengan PIM. Jawabannya seperti itu. Ngambang tapi mantap. Nah, gitu loh jawabannya. Oh, waduh, iya masih ada, aman. Habis itu nggak bisa. Bahaya toh? Nanti kita koordinasi. Kan habis dapat prodeo nih tingkat pertama. Habis itu dia mau banding, dilanjutkan prodeonya. Jangan langsung mengamini. Kita koordinasikan dulu dengan pimpinan terlebih dahulu. Aman teman-teman PTSP. Kalau gagal gak diculek sama iya. Oke. Pakai mic biar masuk. Saya ulangi tadi Pak ya. Berarti biar diperjelas sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Ketika dari tingkat pertama ya. Kita lah, PA Jawa. PA Jawa sudah prodeo. Terus pihak mau lakukan banding. Nah itu kan mereka ajukan lagi permohonan. Bisa saja ketika mereka ajukan banding kita tidak kasih prodeo, bisa nggak? Bisa. Kalau prodeonya habis. Makasih Pak. Ya. Kalau habis ngapain kita ACC? Kan habis. Kalau masih tinggal pimpinan ini mau dikasihkan sampai banding atau mau cari perkara lain. Prodeo murni bisa semua, kayak bisa masuk semua. Sepanjang enggak. Sepanjang ada dana kita itu bisa semuanya. Kan tergantung teman-teman di keuangan sama kepanitraan. Kalau di Perma memang nggak diperinci murni atau
DIPA. Yang pasti Prodeo kan gitu. Cuma ada pembagian di sana sih DIPA, tapi enggak dibatasi. Prodeo adalah kan semua itu, enggak dibatasi. Tapi Pak, kalau semisal yang lakukan banding itu contoh kan ada pihak satu, pihak dua ya, ada dua pihak ya. Yang mengajukan tadi kan pihak satu ya, tapi yang melakukan banding dari pihak dua. Apakah dia juga bisa ajukan Prodeo tadi? Bisa, mintakan saja. Boleh. Yang dari perkara pertama tadi. Boleh, ya. Tidak harus dari tingkat pertama terlebih dahulu. Ya, yang dapat Prodeo kan penggugat nih. Yang tergugat datang ternyata waktu sidang, dia keberatan, padahal nggak dapat Prodeo. Yang dapat Prodeo kan P nih. T mau banding, tapi dengan Prodeo. Silakan masukkan saja SKTM-nya toh. Beserta memori. Nah, ini belum, nanti aja ya. Pusing nanti. Yang pasti yang diterima di tingkat pertama adalah pendaftaran perkara, baik itu Prodeo, bentuknya bisa permohonan, gugatan, banding, kasasi, PK, sama permohonan eksekusi. Kalau ada orang yang mau daftar kasasi, loh Pak ke MA Pak, waduh fatal ini. Aduh, bahaya ini. Harus bisa semua nantinya, harus bisa semua. Ke sini dulu. Nah, koordinasi dengan siapa? Panmut. Nanti Panmut akan ngatur dokumennya. Dokumennya harus tahu semua itu. Yang dibutuhkan administrasi banding apa saja. Memori banding, transfer, macam-macam ada semua. Di buku saku ada nggak ya? Kita sampaikan nggak di situ ya? Lupa saya. Ada nggak Mas Bro ya? Ada tuh administrasinya di. Kalau nggak ada nanti kita buatkan. Banding, kasasi, PK nanti kita buatkan. Aman. Nah, di APM kan ada tuh. Nah, pelajari itu APM Kak Lut sama teman-teman semua ya. Kita pelajari bersama-sama ya, oke? Kalau ada banding, jangan bilang Pak harus daftar ke PTA Kupang. Enggak. Lewatnya sini, nanti kita kirim berkasnya ke PTA Kupang. Kalau kita sudah input banding di SIPP kita, nanti otomatis dapat notifikasi PTA Kupang SIPP-nya. Oh, ada perkara banding. Oke? Oke, begitupun kasasi. PK juga sama. Nah, masalahnya kalau perkaranya verzet. Apa verzet? Mas Yogo? Bentar Pak Torik. Apa verzet? Perlawanan terhadap perstek, benar. Pencatatan nomor perkaranya bagaimana kalau dia melawan? Dia kan tidak datang nih. Kan ada dua pihak, waktu kita sidang kita putus. T-nya nggak datang, ya. T-nya nggak datang. Tapi sebelum ingkrah 10 hari dia dikasih tahu oleh jurusita dalam waktu 10 hari sejak pembacaan putusan atau pemberitahuan putusan, dia datang ke PA. Pak, saya nggak rela Pak, saya mau daftar lagi Pak. Nah, itu masuknya verzet. Lalu apa yang dilakukan oleh petugas pendaftaran? Agung, kalau ada verzet. oh iya nanti pas dan pas. Freddy pas. Yogo pas. Hah? Terima saja. Verzet itu ibarat kocok ulang. Masukkan aja nama pihaknya, edit aja di dalam SIPP itu. Terima gugatannya, nanti akan kita kocok ulang. Berarti kembali ke mediasi. Nomornya sama, enggak usah dibuatkan nomor baru. Oke? Saya takutnya pas pimpinan cuti semua, hakimnya pergi, ada perkara verzet, dibuatkan nomor baru. Nah, jangan Oke? Pokoknya kalau ada putusan verstek,
dia melawan tergugatnya atau termohon melawan, nomornya tetap sama, tinggal diinputkan di SIPP, lanjutkan saja itu, ya. Oke. Diulang lagi, kocok ulang, oke? Periksa ulang. Kita nggak periksa nggak nomor baru, dia langsung ke mediasi. Betul. Nah, review. Apapun perkaranya, ya, apapun perkaranya. Nah, ini penting sekali ini, ya. Gimana? Nggak cuma pendaftaran CT, CG itu nggak toh, banyak sekali toh yang harus dilayani oleh teman-teman PTSP. Harus banyak belajar kita semuanya, oke? Kalau bingung, oke, berarti paham toh. Harus. Nanti harapannya teman-teman harus tahu semuanya, bisa input di SIPP semuanya, oke? Mas Daeng meskipun di pemberian produk harus tahu semuanya. Saya takutnya kalau cuti, Pak Torik cuti, pelayan kita mandek. Pokoknya saya nggak mau tahu sebagai hakim pengawas bidang di pelayanan. Pokoknya Pak Torik minta tolong saya Pak Torik untuk diberikan DDTK khusus pendaftaran perkara di SIPP sama IKOT. Ditarget lah. 1 minggu ini siapa yang bisa? 1 minggu ini siapa yang bisa? Mas Eri bisa dibantu untuk membuatkan SIPP bayangan nggak ya? Kalau di Sidoarjo dulu ada SIPP bayangan. Kita seakan-akan input, cuma dia nggak ganggu SIPP kita. Mas Eri minta tolong ya. Nanti kita bisa sinau bareng di sini. Oke Pak Torik ya. Dulu saya belajarnya di situ, SIPP pelatihan itu. Mau kasir, pemberi produk itu bisa semuanya itu. Oke, minta tolong Mas Eri ya, nanti kalau bisa kita infokan ke Pak Torik, nanti kita latihan bersama. Oke? Oke, ya. Ini untuk perkara gugatan permohonan sudah jelas ya, sudah jelas. Nanti kalau ada yang nggak jelas, sampaikan aja. Lalu selanjutnya, ketika ada orang setelah mendaftar, membayar, bagian pendaftaran ngapain? Kita anggap sudah daftar perkara prodeo, sudah daftar gugatan atau permohonan, sudah daftar verzet, Derden verzet nantilah ya, banding, kasasi, PK. Terus diapakan ini? Minta bayar. Oh sudah bayar? Sudah bayar. Ya diinput ke SIPP Pak. Untuk SIPP. Untuk mendapatkan nomor? Untuk mendapatkan nomor perkara. Nomor perkara. Kecuali verzet, nomornya sama. Permohonan eksekusi, nomornya sama. Oke? Oke. Jangan dibuatkan baru nanti bahaya. Yang baru itulah Derden verzet. Pusing lagi toh. Siapa sih Derden verzet ini? Jadi gini, contoh. Ada suami istri, ya. Dia berperkara masalah harta bersama. Oke, jelas? Dimenangkan oleh istri, ya. Atau dibagi 2, sama-sama menang. Selanjutnya ternyata mobil atau hartanya ini ada pihak ketiga yang keberatan dengan putusan tersebut. Oke? Saya keberatan Pak. Nah, mobil ini sudah saya beli, padahal di rumah saya, tapi BPKB-nya masih dipegang oleh, karena pembelinya masih kurang, nggak lunas. Itu ada pihak ketiga itu. Dia daftar ke PA, melakukan perlawanan. Biasanya daftarnya ketika akan dieksekusi. Harta, biasanya harta. Waris. Mosok nikah bojoku anakku. Betul. Oke. Oh iya.
Jelas ya? Kalau verzet, apa tadi nomornya? Sama. Kalau derden verzet, baru. Karena dia pihak ketiga. Kalau verzet itu pihak yang berperkara. Cuma dia nggak datang waktu putusan, ya. Oke, paham di sini? Itu yang perlu kita pahami. Siapa yang bisa kita terima, siapa yang tidak. Apa yang harus kita terima ketika orang datang tidak sendiri. Apa yang harus kita lihat ini dokumennya. Nah, itu yang ya, DDTK untuk siang ini fokusnya ke sana. Biar kita tambah luas wawasannya, oke? Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan permohonan dispensasi kawin. Nah, kalau ada orang anak kecil datang ke sini daftar dispensasi kawin, yang mau dispensasi kawin dia, pihaknya dia. Bagaimana tanggapan teman-teman PTSP? Hah? Mas Ayu apa tadi? Suruh panggil walinya. Mas Deng? Orang tuanya. Mas Joko? Ada jawaban lain? Sama. Ya betul ya, berarti udah paham. Dispensasi kawin, kalau cuma anaknya datang sendiri, tidak diperkenankan. Sampaikan orang tua, kedua orang tuanya harus hadir itu, ya. Atau siapa kalau dia nggak punya orang tua, belai, wali, atau walinya. Kalau nggak punya wali, cuma pengampu, pengampu. Berdasarkan apa tadi kalau pengampu? Nah, penetapan pengadilan itu diminta itu. Mana buktinya kamu mengampu orang ini? Ya, kan gitu. Jangan asal diterima, oke? Bahaya. Kalau orang tua tunjukkan kakaknya. Nah, jadi include. Ketika kita bisa menentukan siapa-siapa yang mendaftar, maka selanjutnya kita akan menentukan administrasi apa yang harus dibawa. Oke, paham? Nah, contoh lagi ini. Ada pendaftaran perkara cerai talak atau cerai gugat. Dia minta hak asuh anak. Nah, dokumen apa yang harus dipersyaratkan, yang harus dibawa oleh pihak? Nah, sebelum ke sana Mas, urut. Kan cerai, tapi akumulasi hak asuh anak. Gugatan PTSP ini pandangannya PTSP yang harus dibawa apa ya? Iya. Administrasinya apa saja sih yang harus diserahkan? Syarat administrasinya? KTP? Nah, kalau mau predio SKTM. Terus? Belum. Pak, saya mau cerai Pak. Plus mau minta hak asuh anak Pak. Apa yang harus saya bawa Pak? Itu tanya orang itu. Apalagi Mas Joko? Akta anak ya langsung. Kakak. Apalagi langsung. Untuk membuktikan pernikahannya apa? Buku nikah. Itu teman-teman ya. Pertama KTP, kedua buku nikah, 3 KK, keempat akte lahir anak. Jangan sampai bolak-balik terus. Katakanlah majelis hakim ingin sidang 1 kali, tapi buktinya kurang karena informasi di PTSP kurang. Jadi menghambat asas sederhana, cepat dan biayamu murah. Nah, ngeri toh? Jadi satu. Siapa yang ngasih tahu? Kalau harta bersama
Bisa aja. Ya, saya percaya aja, tak jelaskan. Langsung ke hakim. Oh, salah konsultasi berarti kamu. Iya, sampaikan aja, sampaikan faktanya. Nah, nanti saya nilai, sampaikan faktanya, saya nilai. Jadi gini, kami nanya, syaratnya apa saja terkait perceraian langsung dengan hak asuh anak. Tapi yang bersangkutan sudah pindah dia di RTG. Nah, tapi yang bersangkutan mengatakan bahwa cerai dulu, proses cerai dulu sampai keluar akta cerai, baru untuk terkait hak asuh anak dia harus daftar baru lagi. Siapa yang bilang kalau Lutfi? Siapa yang bilang? Oh gitu ya udah. Bukan itu. Oke, saya jelaskan, oke? Ada perkara perceraian bisa diakumulasi dengan 1. Harta bersama, 2. Hak asuh anak. Kebanyakan seperti itu, oke? Itu di buku 2. Dan di Mahkamah Agung, Kamar Agama mengamini, membolehkan, ya. Oke, dasarnya mana? Buku 2 ada itu, akumulasi. Ketika ada akumulasi, pihak tanya syaratnya apa, seperti yang disampaikan Mas Yogo. Saya tambahi buku nikah, oke? Biar nggak bolak-balik. Mau asuh anak nggak bawa akta kelahiran, ya? Terus ditunda lagi untuk pembuktian lanjutan, uang lagi. Keriung mahal 150.000 atau berapa sekarang keriung, kembali 100.000, nggak kasihan kah? Kasihan kita, oke? Oleh karena itu syarat-syarat administrasi terkait pendaftaran perkara harus dikuasai oleh kita semuanya, khususnya teman-teman PTSP. Kalau ada yang kurang, apakah kita tolak, Pak? Enggak, sepanjang bisa membawa KTP, terima saja. Buku nikah, Pak? Buku nikah itu sebenarnya ditinggal juga tidak masalah. Karena dia ditahan, maka sekalian dibawa. Yang penting bawa KTP, menunjukkan domisili di Bajawa, di Ngada, atau surat keterangan domisili. Oke? KTP sana didaftarkan, ternyata alamatnya ND. Itu bisa nggak alamat ND daftar sini? Bisa, Pak. Alasannya apa? Enggak harus. Harus. Apa ini? Alamatnya ND. Bisa daftar di PAB Jawa enggak? Ya terserah, jawab aja. Bisa. Alasannya? Nah, masih kaku pandangan kita. Masih terpaku. Relatif hubungannya. Perkaranya apa, Mas Yoko? Cerai talak. Ketika pisah, yang perempuan tinggal di Nagekeo atau Bajawa, laki-lakinya di Indo. Kemarin ada loh. Siapa yang daftar kemarin? Nanti saya cek. Kok bisa daftar itu? Kenapa di sini nggak bisa jawab? Yang daftar kan ND, suaminya yang daftar. Paham? Oleh karena itu kita lihat, ya, bisa alamatnya di Jawa, dia terbang ke Bajawa, tapi dia laki-laki, istrinya tinggal di sini, bisa lah. Karena di pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 itu mengharuskan kalau cerai talak dialamatkan di domisili istri. Nah, buka saja pasal 66. Oke? Jangan ditolak, Pak, ini bukan kewenangan PAB Jawa. Nah, itu diingat itu pasal 66 ayat 1. Oke, Mas Agung, Mas Cahyo, Mas Freddy.
Kalau ada cerai talak, khusus cerai talak. Kalau cerai gugat bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Harus di alamat istri sendiri lah, meskipun suaminya di sini. Oke? Di sana aja Bu, malah lebih enak kan gitu. Kalau ke sini malah lebih mahal. Ngapain terbang ke sini yang istri? Kalau suami terkecuali, ya, adalah pengecualian lagi. Suami dalam gugatannya memasukkan nusus. Kan ada nih, nusus itu istrinya pergi dari rumah, ya. Itu diterima saja dulu. Nanti yang akan menilai hakim. Ya. Pasal 66 pegang dulu, lalu pasal 2 juga dipegang. Pasal 66 ayat 1 pegang dulu, pasal 66 ayat 2 juga dipegang. Oke. Intinya teman-teman PTSP ini kalau ada pihak yang mendaftar, nanti tadi kebalikannya ya. Istrinya kayak Moe ini, istrinya di Jawa, Moe di Bajawa, katakanlah halamannya Bajawa KTP-nya. Dia mau daftar di PA Bajawa, maka dia harus mencantumkan di dalam gugatannya tentang nusus. Kalau tidak ada, kalau dia ngotot mau didaftarkan saja. Tapi kasih penjelasan, Pak, sebenarnya untuk cerai talak itu didaftarkan di tempat domisili istri. Tapi kalau Bapak masih berkenan ingin daftar di sini, silahkan. Kan gitu. Oke, clear? Nah, baru siapa yang mau daftar banyak sekali toh? Perlu saya juga pusing dulu kalau belajar kayak gini. Siapa yang boleh mendaftar ke PA Bajawa sih atau ke pengadilan agama? Syaratnya apa saja sih? Nah, oke ya, kalau ada cerai talak masuk nih, ada cerai talak masuk ya. Pertama, kalau alamatnya di manapun selain PA Bajawa, kalau laki-laki daftar sini dan menerangkan istrinya di sini, terima ya. Itu berdasarkan pasal 66 ayat 1 ya. 66 ayat 1 Undang-Undang tentang Peradilan Agama. 66 ayat 1. Nah, 789 sudah dirubah, nanti dicari aja Peradilan Agama, itu belum dihapus. Sepanjang belum dihapus masih berlaku itu. Nah, gitu loh. Yang kedua, kalau ada perkara cerai talak, ya, suaminya atau istrinya alamatnya di luar, suaminya alamatnya di Bajawa, dia mencantumkan nusus di dalam gugatannya, diterima saja. Oke, itu. Dia menggunakan pasal 66 ayat 2. Nah, perlu dipahami. Selanjutnya yang ketiga, kalau ada cerai talak, suaminya tidak mencantumkan dalam gugatannya nusus, sampaikan, Pak, sebenarnya untuk gugatan cerai talak dialamatkan di domisili KP. Kalau Bapak masih ingin mendaftarkan perkaranya di PA Bajawa, kita tidak akan menolak. Kan gitu. Ada komprominya halus. Berdasarkan pasal sekian. Oke? Pasal apa tadi? 66 ayat 1. Yang 2 itu ketika ada laki-laki ada nususnya. Nah. Gimana Mas Cahyo? Batal demi hukum. Nanti hakimnya kena pemeriksaan bawas. Oh, nanti kita NO, Mas. Tetap aja. Yang penting sampaikan. Nanti giliran garda terakhir itu di hakimnya. Kita NO. Nggak ada nususnya, ngapain, Bro? Tapi ingat ya, jangan ngasih advice apa-apa, yang penting sampaikan aja ya. Pak, harusnya kasih nusus aja Pak, ini nggak usah. Siapa tahu nanti hakimnya tetap bersikukuh di NO, yang salah siapa? PTSP. Oke? Pasrahkan Pak, ini tetap kita sampaikan, tapi nanti tergantung majelis hakim yang memeriksa. Aman teman-teman, cari aman saja. Kita tuh ingin pelayanan ini aman, lancar, nyaman di teman-teman sama pihak. Makanya kita di DTK ini memberikan pemahaman yang mendalam terkait
siapa yang berhak mendaftar di Pengadilan Agama Bajawa dan apa saja yang harus dibawa ketika dia mendaftar. Kalau masalah SIPP input nanti sama Kak Lutfi, sama Pak Torik, minta diajari. Jangan pasif teman-teman, minta diajari sama Pak Torik. Pak Torik, aku butuh ini meskipun aku kasir. Aku butuh bisa daftarkan perkara Pak Torik. Sampaikan ke Pak Torik. Oke? Jangan pasif. Mas Cahyo, Mas Freddy nanti jangan pasif. Yang nggak bisa dikuasai di PTSP minta tolong dikuasai. Di PTSP ada 4 layanan. Apa saja? Pendaftaran, informasi, pengaduan, pengambilan produk. Ada satu lagi yang sunnah muakkad, tapi wajib deh. Kasir. Tapi itu di pendaftaran sebenarnya. Apa, Pak Torik? Oh gitu. Berarti enak sekali. Sekarang dipegang siapa Pak Torik? Oh berarti nggak di-share. Nah, gimana Kak Lut? Di mana sekarang videonya? Jadi begini Pak, kemarin yang dibuatkan itu tentang ekor. Oh ekor. Nah itu dipegang sama Parjan. Sekarang? Itu tutorialnya. Nah terus kalau di saya yang SIPP tadi, itu inisiatif saya pakai ini apa? Rekor. Saya pakai rekam. Oh. Rekam. Ya. Jadi rekam langsung di. Oh gitu, tapi bisa kok. Memang jika Pak Torik ajarin saya, ya saya rekam, saya langsung rekam dari laptop tadi. Jadi saya buatnya seperti itu, saya pelajarinya seperti itu. Bukan berarti Pak Torik contoh kemarin Pak Torik kayak ya. Nah, bukan Pak Torik bilang tutorial tidak. Pak Torik buat saya rekam, tinggal di gimana itu kelihatan semua. Saya belajar dari situ. Oke siap. Berarti di Om Jan sekarang? Komputer, di komputer. Masukkan bank data, nanti biar diakses oleh kita semua, khususnya teman-teman PTSP. Enggak apa-apa sudah. Oh, banyak ya, bisa lah. Nanti cari teman-teman. Pokoknya saya pesan ke Pak Torik lah, ditarget teman-teman ini berapa bulan bisa semuanya. Pendaftaran aja dulu. Tapi nanti kalau bisa Mas Heri off-kan, ya nanti kita. Nah, siapa tahu Mas Heri bisa meng-off-kan, kita bisa latihan terus. Penting sekali. Oke? Nanti yang Mas Cahyo, Mas Freddy tugas kalian itu nanti ke depan itu. Kalau Mas Yogo Agung kalau jadi hakim sama pengawasan itu tetap belajar semuanya kita itu ya. Oke? Udah paham ya terkait siapa yang mendaftar, apa saja yang harus dibawa, melalui apa dia mendaftar. Ya, lesan tadi sudah, kalau lesan bagaimana nanti menanggapinya sudah, kalau mau insidentil kuasanya sudah. Oke? Jelas ya. Nanti kalau ada kurang nanti sampaikan ke Pak Torik. Karena udah jam 11:30, sebenarnya pengen panjang aku karena waktu nih biar istirahat kita. Lalu layanan pendaftaran kita itu apa saja tadi ya? Ada prodeo, bisa permohonan, bisa gugatan. Kalau prodeo hati-hati, harus punya data dari Pak Torik, jangan asal jawab. Bisa Pak, aman Pak, ternyata prodeonya habis. Tidak bisa Pak, ternyata prodonya masih. Oleh karena itu setiap pagi atau pas briefing atau apa, sampaikan ke Pak Torik, tanya, prodonya masih ya Pak? Masih, oke. Siapa tahu ada yang tanya, kan gitu. Ini saya tegaskan kembali. Setelah itu ada gugatan, ada permohonan ya. Tadi permohonan itu kalau penetapan ahli waris kalau banyak sampaikan Pak, bisa ke apa namanya? Pakai kuasa insidentil Pak, saudara kandungnya daripada banyak-banyak Pak. Nah, itu bisa sampaikan aja enggak apa-apa. Sepanjang tidak memberikan advice biar perkaranya lancar Pak, biar jangan.
Ya, oke. Selanjutnya ada banding, ya harus dari sini dulu banding, jangan sampai Pak banding harus daftar di PTA. Konyol. Mas Freddy, Mas Cahyo paham ya? Kalau ada banding ke sini langsung tanya syarat-syaratnya apa saja. Ada memori, ya. Kalau dia enggak sudah siap dokumennya, enggak mau bayar, mau didaftarkan enggak Mas Freddy? Enggak toh? Karena prinsipnya enggak ada uang, enggak ada perkara. Kalau mau prodi yuk, maka yang ditarik apa? Yang diminta SKTM. Udah paham semua Pak Torik, udah pinter-pinter nih. Eksekusi. Kalau eksekusi apa yang diminta? Putusan. Oke? Tanya putusan. Ya? Sama harus bayar. Putusan tok orang bayar ra iso didaftarkan ya. Nah, bayar. Nah, kasasi juga. PK. Kalau PK daftarnya di sini apa di Mahkamah Agung? Sinilah juga toh. Nah, jadi pengadilan tingkat pertama itu melayani semuanya. Nanti petugas yang akan mengirim ke sana. Mas Daeng, oke? Paham ya? Jangan sampai berpikiran meskipun PK diperiksa MA, itu ada videonya Mahkamah Agung kemarin tuh. Pak, saya mau daftar kasasi Pak, datang ke Mahkamah Agung. Oh tidak Pak, Bapak harus daftar di pengadilan mana daerahnya? Di Purworejo. Oh, berarti di Purworejo Pak. Nah itu ada videonya di Mahkamah Agung. Kita belum ada karena nggak ada kamera. Ya Mas Eri ya, kita keterbatasan alat, nah itu kalau ada kita mau buat konsep-konsep seperti itu, jangan. Betul, kita itu pengen buat konsep-konsep seperti itu biar masyarakat itu tahu. Kalau daftar kemana sih? Buku saku sudah, mau kita videokan tapi alatnya kurang. Tapi tidak apa-apa, sudah ada buku saku. Sudah keren buku saku itu untuk masyarakat NTT. Ya udah ya. Permohonan eksekusi, oke sudah. Titik tekannya tadi ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang kurang, dan terakhir saya meminta tolong pahami SOP terkait pendaftaran perkara. Di SOP kita saya lihat itu nggak ada, atau belum ada, atau sudah ada Pak Torik. SOP terkait pendaftaran melalui IKOD. Sudah ada Pak Torik? Ada. Ya, nanti dilihat lagi, disampaikan ke teman-teman PTSP Pak Torik. Dan kita terlalu simpel kayak Pak Torik. Untuk SOP-nya mungkin perlu direview. Karena SOP itu kan menjelaskan sampai final dia, berkas ini di mana. Kemarin kita terputus sampai diserahkan ke pihak. Padahal setelah diserahkan nanti kita ngapain sih? Oh, diserahkan ke panitera, ditetapkan jurusita, PP sama jurusita, diserahkan ke KM untuk ditentukan majelis hakimnya dan PHS, kan gitu. Sampai sana sistemnya. Cuma sebenarnya kalau hanya sekedar enggak masalah. Cuma kalau bagi saya kok kurang lengkap aja. Tapi enggak apa-apa lah. Nah, biar maksud kita itu biar tahu sih prosesnya bagaimana itu. Iya sudah, itu sudah semua untuk SOP-nya ini loh. Maksud saya itu pihak yakin, oh ternyata sudah diterima majelis hakim akan diperiksa kan gitu. Gimana Mas Agung? Oh megang mic. Mungkin itu ya. Yang pasti dispensasi kawin dipahami betul siapa yang berhak untuk mengajukan, itu orang tuanya atau walinya, ya. Oke. Lalu terakhir saya sampaikan kepada pihak, Pak nanti kalau pembuktian minta tolong surat-surat ini yang asli dibawa. Sering sekali pihak tidak membawa surat aslinya karena nggak tahu. Padahal majelis hakim sudah menggebu-gebu 1 kali sidang. Ternyata ditanya aslinya mana Pak? Ketinggalan di rumah Pak. Nah, tolong sampaikan ya. Pokoknya dibawa, setiap sidang dibawa saja yang aslinya. Gitu aja. Untuk siapa tahu akan dicocokkan majelis hakim di ruang sidang. Jangan bilang siapa tahu putus Pak, jangan. Siapa tahu akan dicocokkan di ruang sidang kan gitu. Pokoknya bawa terus. Oke? Pokoknya kita menjelaskan itu ngambang tapi meyakinkan gitu loh. Ngambang tapi meyakinkan. Piye? Nah, diskan iki, diskan. Ah itu oke. Kemarin saya sempat baca di mana ya.
Kalau saya alirannya satu perkara. Yang pasti orang tuanya datang semuanya, dihadirkan semuanya. Di sini nanti kejadian bisa saja loh. Ya? Ini bingung nih, mau dijadikan dua perkara apa satu? Kalau saya satu, toh kepentingannya sama. Alasannya apa? Kepentingannya sama. Kecuali calonnya beda. Masa calonnya beda mau jadikan satu? Kan nggak bisa. Itu loh. Sepanjang kalau saya, tapi nggak tahu Pak Ketua. Nggak boleh itu. Oke, teman-teman, kalau ada dispensasi kawin yang masih di bawah umur semuanya, jadikan satu enggak apa-apa. Nanti kan di ruang sidang akan dan sama lah nanti perdebatan di ruang hakim juga. Terus Pak, belum diputuskan, nanti saya bantu masalah itu. Nah. Karena di sana ada kata-kata di aman itu kan memberikan izin yang itu. Karena nggak disebutkan pihak yang satu yang nggak diberikan izin. Itu menurut mereka yang dong. Oh gitu. Ada kemarin diperdebatkan juga kemarin. Cuma saya alirannya yang satu, meskipun negara rugi PNBP. Ya tuh? Oh gitu. Nikahi. Oh ya, oke. Memang alurnya seperti itu. Kalau dia sudah punya istri, menghamili anak di bawah umur, tempuh jalur bisa melalui poligami terlebih dahulu, lalu lanjut dispensasi kawin. Nggak bisa dijadikan satu kalau yang itu. Memang harus dua jalur. Sepanjang istrinya mengizinkan macam-macam, poligami dulu diajukan. Kalau sudah dihasil majelis hakim, ajukan isbat nikah. Didukung dengan penetapan dari pengadilan terkait poligaminya. Ya toh? Nggak usah susah-susah tuh. Kalau dicumpar dok mumet nih sirah ya. Jadi perkamar selesaikan dulu. Itu bisa lah. Enggak lah. Yang kita susah itu habis. Makan waktu lama. Kalau anak mah cepat Kak Lut. Kalau HP susah. Kalau HP ini saya tegaskan kembali ke HP. No itu. Enggak apa-apa. Apanya? Jadi satu harusnya. Cerai gugat dan hak asuh anak, cerai talak dan hak asuh anak. Oh, aplikasi mana? Sekarang SPP ada loh. Ada perkara utamanya apa? CG. Lalu akumulasinya apa? Ada loh kayaknya. Ada toh? Tinggal diisi aja. Sepanjang bisa diakumulasi itu bisa. Sepanjang nggak bisa sampaikan. Mosok CG ke ambekan poligami nggak bisa lah. CG sama waris nggak bisa. Bisa. Itu ya teman-teman. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, memberikan pemahaman kepada kita, meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Bajawa, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya khususnya dan secara umum kepada keluarga besar Pengadilan Agama Bajawa. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kita semuanya.